Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan. Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi jelas. Sebagai saksi ya Pak? Sebagai saksi. Hanya memberi keterangan gitu. Keterangan soal apa Pak? Terkait Formula E. Atas kegiatan KPK yang sudah menyelidiki dugaan penyimpangan di pembiayaan Formula 3 oleh sebuah perusahaan BUMD di Pemprov DKI, Maki menyambut dengan gembira. Pertanggungjawaban dan sebagainya atau gimana? Tidak ada keterangan, cuma begitu aja. Oh, nanti saya jelaskan sudah selesai. Masalah kemudian datang. Anies sudah membayar komitmen fee sebesar 360 miliar rupiah di tahun 2019. Dan pelaksanaan Formula E juga tidak jelas kapan berlangsung. Kejanggalan Formula E terungkap lagi. Anies untung, rakyat yang buntung. Pentas sudah berapa kali saya membahas tentang rencana Pemprov DKI Jakarta menggelar ajang balap Formula E. Sejak 2019, isu ini terus bergulir, berputar-putar, mentok di sana-sini, terbongkar berbagai blunder dan kejanggalannya, serta menuai kritik dari berbagai pihak. Contohnya, soal lokasi saja ya, dari di tengah kota yang dikritik akan menimbulkan kemacetan hebat ketika dibangun maupun ketika digelar. Kemudian menjalar ke penebangan pohon-pohon tua di kawasan Monas yang hingga sekarang pohon-pohon itu raib entah kemana. Lalu ketika penyelenggara mencari lokasi baru selain Monas, mereka malah berusaha menyeret Presiden Jokowi agar nampak terlibat dalam Formula E. Padahal kan enggak ada urusannya Formula E dengan Presiden Jokowi ya. Kok nggak malu ya berusaha menjadikan Presiden Jokowi jadi bumper? Dan akhirnya terpilihlah Ancol sebagai lokasi. Tentu saja bukan berarti permasalahan langsung berakhir. Jenis tanah rawa-rawa dan becek itu mengundang pertanyaan besar dari berbagai kalangan. Dengan waktu pembangunan yang singkat dan biaya yang terbatas, apakah bisa menghasilkan kualitas sesuai dengan standar internasional? Nah, itu baru soal lokasi, belum lagi soal yang paling utama, yang paling meresahkan publik terkait Formula E. Apalagi kalau bukan soal dana alias duit rakyat yang dipakai buat modal acara ini. Nah, ini yang mau kita bahas lebih lanjut. Kita akan berbicara angka secara rinci. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Formula E? Pertama, komitmen fee yang sudah dikeluarkan sekitar 560 miliar. Kedua, biaya lain-lain. Seperti biaya perubahan lapangan Monas yang sejak awal direncanakan berkaitan dengan Formula E dengan total 143 miliar. Lalu dari rencana penyertaan modal daerah atau PMD tahun 2020 sebesar 305 miliar kepada Jakpro. Berkaitan dengan Formula E, terdapat rincian antara lain 5 miliar untuk studi kelayakan, 600 juta untuk sosialisasi, 10 miliar untuk layanan umum, dan lain-lain. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, biaya-biaya ini tidak jelas apakah sudah dikeluarkan dan digunakan atau batal. Dia memperkirakan total biaya lain-lain ini mencapai 150 miliar. Lalu, apakah biaya itu juga sudah mencakup biaya untuk negosiasi awal ke New York, Amerika Serikat yang dilakukan oleh Gubernur Anies pada 2019? Apakah juga termasuk biaya studi banding yang dilakukan oleh panitia dan Jakpro ke Arab Saudi, yang katanya termasuk mempelajari pengelolaan sponsor? Padahal hingga sekarang kita tidak mendengar ada sponsor yang bersedia mendukung Formula E di Jakarta ini. Selain itu, studi banding di Arab Saudi juga akan dipakai sebagai penentu harga tiket Formula E di Jakarta. Ya elah, ini kayak nggak bisa buka website Formula E untuk melihat berapa tiketnya ya. Ini modus atau akal-akalan saja? Dan kembali pada rincian biaya, kita sampai ke nomor 3, yakni biaya pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan di Ancol. Jakpro menyebut angka 150 miliar, yang terdiri pembangunan trek balapan senilai 100 miliar dan biaya penyelenggaraan di Ancol sekitar 50 miliar, yang termasuk biaya untuk sarana pendukung. Berhubung ketiadaan sponsor, maka Jakpro memakai dana talangan untuk biaya pembangunan sirkuit Formula E itu. Dana dari siapa? Katanya dari korporasi. Korporasi yang mana nih? Tidak lain dari PT Jakpro sendiri. Dari cash flow perusahaan. Jakpro kan badan usaha milik daerah, jadi uangnya dari siapa dong? Ya siapa lagi kalau bukan dari rakyat? Duh ya, miris ya lucu nih. Gak heran kan kalau Direktur Keuangan Jakpro itu mengundurkan diri pada akhir Januari lalu.
Katanya sih dengan alasan kesehatan. Tapi kok momennya seperti mengiyakan bahwa Formula E ini sudah menguras banyak tenaga dan biaya dari Jakpro sendiri. Apa Jakpro ini nggak takut bangkrutnya gara-gara ngurusi Formula E? Oke, kembali ke soal biaya Formula E. Kalau kita jumlahkan ketiga biaya yang telah disebutkan tadi, maka totalnya menjadi 860 miliar. Sementara itu, pada Rabu lalu, tanggal 16 Februari, Jakpro menyampaikan harga tiket Formula E yang akan dijual mulai bulan Maret. Jakpro mengatakan harga tiketnya jelas terjangkau, tidak sampai jutaan, hanya sekitar ratusan ribu saja. Sedangkan target penonton yang pernah disampaikan panitia Formula E pada akhir Desember tahun lalu adalah 60.000 penonton. Coba deh kita hitung kasar ya. Dengan kondisi tanpa sponsor dan asumsi harga 900.000 per tiket, maka pendapatan dari tiket itu sekitar 54 miliar saja. Sekarang bandingkan 860 miliar biaya dengan 54 miliar pendapatan dari tiket. Jomplongnya jauh banget tuh. Aduh, gimana dong? Padahal Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga telah menegaskan pada bulan Maret 2021 lalu bahwa Formula E akan menguntungkan Jakarta. Ia menyebutkan hal ini berdasarkan kajian oleh konsultan menyangkut nilai ekonomis, analisa keuangan hingga nilai positif untuk Jakarta. Kajian yang mana? Apakah di dalam studi kelayakan yang telah diaudit BPK dan diminta revisi sejak tahun 2020 lalu? Audit BPK menemukan bahwa dalam studi kelayakan Jakpro soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Jakarta, penghitungannya itu nggak benar. Karena Jakpro tidak memasukkan biaya komitmen fee di dalam penghitungan untung ruginya. Di dalam studi kelayakan itu disebutkan bahwa biaya penyelenggaraan Formula E hanya 200 miliar hingga 310 miliar. Sehingga menghasilkan pendapatan 20 hingga 50 miliar buat Jakpro. Oleh sebab itu, BPK minta agar studi kelayakan ini direvisi. Nah guys, revisi studi kelayakan ini hingga sekarang tidak juga dituntaskan oleh Jakpro. Padahal sudah berulang kali ditagih oleh DPRD DKI Jakarta, terutama fraksi PSI sejak tahun 2021. Sampai pada rapat Komisi C DPRD DKI pada Rabu lalu, tanggal 16 Februari, soal studi kelayakan ini juga belum jelas revisinya. Studi kelayakan yang terkesan manipulatif itu akan makin terlihat sangat manipulatif dan bodong ketika kita kembali melihat perbandingan antara total biaya 860 miliar yang dikeluarkan dengan perkiraan hasil penjualan tiket yang hanya mencapai 54 miliar itu. Dana talangan yang dikeluarkan Jakpro saja buat membangun sirkuit Formula E di Ancol mencapai 70 miliar loh. Segitu aja udah tekor hitungannya. Gimana mau balikin modal 860 miliar? Mau naikin harga tiket? Jika tiket dijual 10 juta per lembar, maka pendapatan dari tiket yang akan mencapai 600 miliar. Itu juga tetap nggak balik modal. Tapi siapa coba yang mau beli tiket segitu mahal buat lihat Formula E? Terus untungnya dari mana? Bingung kan? Janggal kan? Bodong kan? Ngibul kan? Anies tentu akan dapat untung dari citra yang ingin dia peroleh sebagai gubernur yang berhasil menggelar ajang balap tingkat nasional, internasional. Ya, walaupun ratusan miliar duit rakyat tidak bisa kembali, yang penting kan sudah untung ya. Ya, pokoknya begitulah.